Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Aan dalam channel edukasi HIV. Kali ini kita akan berbicara dan bahas mengenai kampanye U equals U. Beberapa tahun belakangan ini banyak orang mulai bicara mengenai U equals U. Apa sih sebenarnya U equals U itu? Kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan. U equals U sendiri sebenarnya adalah suatu kampanye yang diupayakan untuk menghapus stigma terhadap orang-orang dengan HIV. Orang-orang dengan HIV selama ini selalu dianggap sebagai orang yang akan selalu menularkan ke pasangannya, ke orang lain, melalui hubungan seksual, melalui jarum suntik, atau bahkan bagi beberapa orang yang kurang memahami isu HIV itu sendiri, menular melalui kontak sosial. Padahal kontak sosial dalam bentuk apapun itu sudah tidak menularkan HIV sama sekali. Sementara orang dengan HIV sekali waktu pada saat dia mencapai viral load tidak terdeteksi, dia sudah nggak bisa lagi menularkan HIV-nya ke orang lain, sekalipun berhubungan seks tanpa kondom, baik itu secara oral, vaginal maupun anal. Hal ini sebenarnya sudah disahkan dan diakui oleh WHO dari tahun 2018 kemarin terkait dari penelitian yang sebenarnya sudah berjalan selama beberapa tahun sebelumnya. Penelitian itu menyatakan bahwa orang dengan HIV dengan viral load tidak terdeteksi atau di bawah 200 kopi. Balik lagi kita akan coba mundur sedikit mengenai apa itu viral load. Viral load adalah jumlah virus HIV di dalam darah. Jadi semakin tinggi virus HIV, semakin tinggi jumlah virus HIV di dalam darah, semakin tinggi potensi menularkan ke orang lain. Nah, dalam viral load tidak terdeteksi ini, maka jumlah viral load atau jumlah virus HIV dalam darah orang tersebut sudah tidak bisa dideteksi lagi di dalam instrumen yang digunakan untuk memeriksa atau menghitung jumlah HIV itu dalam sampel darah di dalam laboratorium. Jadi kalau misalkan di lab itu batasan untuk menghitung HIV itu dalam 1 mililiter darah itu adalah 40 kopi, berarti pada saat dinyatakan tidak terdeteksi, berarti orang tersebut memiliki jumlah virus HIV-nya sudah kurang dari 40 kopi, yang mana ini sudah amat sangat sedikit sekali dikatakan tidak cukup, sudah tidak cukup lagi untuk menularkan ke orang lain. Jadi buat teman-teman di luaran sana yang hidup dengan HIV ataupun teman-teman yang mencari tahu informasi terkait HIV, benar nggak sih orang dengan HIV itu kalau menikah nanti pasti akan menularkan ke pasangannya? Jawabannya adalah enggak, sama sekali enggak. Dengan syarat viral load-nya harus tidak terdeteksi. Pada saat orang itu viral load-nya tidak terdeteksi, berarti orang itu sudah tidak bisa lagi menularkan HIV ke pasangannya secara seksual ya. Dalam hal ini penelitian hanya meneliti secara seksual, belum mengenai hal-hal yang lain, penularan lain melalui jarum suntik atau lain transfusi darah atau lainnya. Tapi melalui seksual, baik itu anal, vaginal maupun oral, sudah dinyatakan bahwa orang dengan HIV dengan viral load tidak terdeteksi sudah tidak bisa menularkan HIV ke pasangannya. Di sini teman-teman harusnya sudah bisa memahami bahwa orang dengan HIV itu nggak selamanya akan selalu menularkan, nggak akan selamanya harus dijauhi terus-terusan. Karena kalau misalkan dia sendiri sudah nggak bisa menularkan HIV itu ke pasangannya, apa bedanya dengan orang tanpa HIV? Nggak ada kan? Hanya statusnya yang membuatnya beda. Sementara masalah penularan ini udah nggak bisa menularkan sekalipun maaf kata dia melakukan aktivitas seksual sampai berdarah-darah sekalipun juga, ya namanya virusnya sudah nggak cukup untuk menularkan, ya apa yang mau ditularkan. Jadi ini mungkin pemahaman baru bagi teman-teman di luaran yang baru mendengar mengenai U equals U ini sendiri. Mungkin nggak pernah dibagikan oleh dokternya atau pendampingnya atau konselornya. Di sini kita coba ungkap dan bahas lebih lanjut. Lalu bagaimana mencapai viral load tidak terdeteksi tersebut? Sebenarnya nggak sulit. Bahkan sebenarnya mudah kalau misalkan teman-teman yang minum ARV, yang konsumsi ARV itu bisa mempunyai kepatuhan yang bagus. Jam ARV-nya nggak maju atau mundur, apalagi terlewat dosisnya. Buat teman-teman yang lainnya biasanya dengan kepatuhan yang bagus, konsumsi ARV selama 4-6 bulan itu biasanya sudah tidak terdeteksi viral load-nya. Seandainya masih ada angkanya, setidaknya masih di bawah batasan aman viral load suppression. Nah sekarang ada lagi viral load suppression, apalagi tuh? Viral load suppression adalah batasan aman di mana jumlah viral load yang ada dalam kopi darah yang diperiksa itu jumlahnya di bawah 200 kopi. Yang mana di bawah 200 kopi artinya sudah aman dan tidak menularkan lagi ke pasangan. Sementara viral load tidak terdeteksi itu adalah batasan bahwa memang jumlah viral loadnya sudah sama sekali nggak bisa dibaca oleh lab pemeriksanya.
Tergantung dari kepekaan lab tersebut. Ada yang batasannya 60, ada yang batasannya 40, sekarang ada yang batasannya 20. Jadi di bawah batasan lab tersebut, maka viral load sudah tidak bisa terbaca. Ini yang disebut viral load tidak terdeteksi atau undetectable viral load. Lalu, kalau sudah seperti ini, apa bedanya dengan orang tanpa HIV? Kalau misalkan dalam masalah penularan, ya udah nggak ada bedanya. Karena sekalipun berhubungan seks tanpa kondom, baik oral, vaginal maupun anal sekalipun, sudah nggak bisa menularkan. Karena jumlah virusnya sudah tidak mencukupi untuk menularkan ke orang lain. Jadi benar-benar udah nggak ada bedanya dengan orang tanpa HIV. Teman-teman bisa menikmati kehidupan sama seperti sebelumnya. Tapi ingat, U equals U hanya berlaku untuk penularan HIV, tidak untuk penularan IMS lainnya. Jadi kita dalam edukasi atau kampanye mengenai U equals U tetap akan bawa-bawa kondom. Lalu kenapa harus selalu menggunakan kondom? Padahal katanya tadi viral load-nya pada saat tidak terdeteksi sudah nggak bisa menularkan ke orang lain. Benar, HIV-nya sudah nggak bisa ditularkan ke orang lain. Tapi kan U equals U ini hanya berlaku untuk HIV. Sementara pada saat melakukan aktivitas seks tanpa kondom, masih ada IMS lainnya, infeksi menular seksual lainnya. Jadi fungsi kondom yang kita bicarakan ini adalah untuk mencegah infeksi menular seksual lainnya. Juga kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman stay safe, play safe, enjoy your life. Karena kalian sudah nggak ada bedanya dengan orang tanpa HIV. Cuman tetap balik lagi pada saat kalian melakukan aktivitas seks, lakukan secara bertanggung jawab. Ingat, kita mungkin tidak menularkan HIV ke orang lain. Tapi kita nggak tahu status HIV orang yang menjadi partner kita ataupun status IMS orang tersebut, sehingga kita membuka risiko lagi untuk terinfeksi IMS yang lainnya, yang pada akhirnya malah mempersulit pengobatan itu sendiri. So sekali lagi, stay safe dan jangan lupa subscribe channel ini kalau misalkan dirasa perlu mendapatkan informasi-informasi kecil lebih lanjut mengenai HIV dari sisi yang berbeda dan teredukasi HIV yang lebih positif. Dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya agar mereka juga paham mengenai informasi ini. Bye.